Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Suryati pada mata pelajaran fikih. Pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang hakim. Hakim adalah bagian dari peradilan dalam Islam. Hakim di sini yang pertama adalah pengertian. Pengertian hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Jadi, kebalikannya, kalau tidak berlaku adil berarti kedudukan hakim tidak hormat ya. Jadi akan terhormat seorang hakim apabila dia itu bisa berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara ya. Karena orang mencari keadilan itu datangnya kepada peradilan. Yang tugas mengadili adalah hakim. Jadi hakim kedudukannya akan terhormat apabila dia bisa berlaku adil. Sebagaimana di sini kedudukan hakim yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasal qadi fi makanihi habatu alaihi malakani yusaddidanihi wa yuwaffiqanihi wa yurshidanihi malam yajur fa idza jara arja wa tarakahu." Yang artinya apabila hakim duduk di tempatnya sesuai dengan kedudukan hakim yang adil, hakim adil, maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng, maka kedua malaikat akan meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di sini kedudukan hakim itu sebagaimana dikatakan Nabi, yaitu dia mulia ya, diantaranya selama dia berlaku adil maka akan didampingi oleh malaikat, bahkan dua malaikat ya. Tetapi apabila hakim itu sudah tidak berlaku adil, maka malaikat itu pergi ya, tidak mendampinginya lagi. Jadi menjadi hakim itu berat, benar-benar harus berlaku adil. Oke, lanjut syarat-syarat hakim. Di sini lebih kepada hakim dalam peradilan Islam ya, bukan hakim peradilan umum misalnya di Indonesia, tetapi ini lebih kepada hakim dalam peradilan Islam. Contohnya kalau di Indonesia mungkin di pengadilan agama. Jadi bukan kasus pidana yang permasalahkan, tetapi misalnya kasusnya kalau di pengadilan agama itu berkaitan dengan rumah tangga, cerai atau pembagian waris dan sebagainya. Nah, itu hakimnya itu harus memenuhi syarat karena memang di sini adalah peradilan Islam gitu ya. Jadi pengadilan agama. Jadi lebih kepada pengadilan agama yang memahami kalau Islam berarti pengadilan mengerti tentang hukum Islam ya. Apa syarat menjadi seorang hakim? Yang pertama adalah beragama Islam ya, apalagi dalam suatu negara Islam memang wajib terpenuhi ini. 2 akil baligh, ketiga sehat jasmani dan rohani ya, keempat merdeka bukan hamba sahaya. Terus selanjutnya adalah berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Itu utama ya. Jadi kalau nggak bisa berlaku adil, berarti hakim tersebut tidak mulia lagi kedudukannya, karena tuntutannya jadi hakim itu harus adil. Apabila tidak berlaku adil maka merugikan orang banyak ya. Laki-laki terus memahami hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis, artinya memang orang harus mempunyai pengetahuan agama Islam ya. Terus memahami ijma ulama serta perbedaan pendapat, perbedaan tradisi umat Islam. Jadi harus mengetahuinya ya. Lalu memahami bahasa Arab dengan baik karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas bahasa Arab. Nah, ini dia di suatu negara Islam kayak di Arab Saudi memang dengan bahasa Arab gitu, karena hukum-hukumnya mungkin buku-bukunya juga
dengan bahasa Arab ya. Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad. Nah, ini berarti, berijtihad itu berarti seorang mujtahid, sementara mujtahid itu kan harus ada, syarat menjadi mujtahid ya, memahami Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Terus seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, artinya dia itu pendengarannya harus sehat, jangan sampai ya mohon maaf misalnya buta tuli, tidak bisa mendengar. Juga seorang hakim tidak dapat melihat, harus jelas ya, yang orang intinya yang buta dan tuli tidak bisa menjadi hakim ya. Seorang hakim harus mengenal baca tulis, jangan nggak boleh buta huruf, kayak nggak ada orang lagi ya, masa orang buta huruf dijadikan hakim. Lalu seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Artinya di sini berarti benar-benar orang yang pintar ya, bukan orang pelupa dan, berbicaranya itu jelas, tidak, apa ya, nggak susah dimengerti gitu. Jadi, mudah dipahami karena memang yang dikatakannya itu adalah jelas. Oke lanjut, sekarang macam-macam hakim dan konsekuensinya. Di sini, macam-macam hakim dapat, yaitu pertama adalah sebagaimana hadis Nabi ya, hakim itu terbagi 3 ya. Jadi ada hakim yang adil, itu adalah hakim yang masuk surga. Ya, di sini adalah hakim yang adil adalah surga Allah dan martabat yang mulia. Sebaliknya hakim yang zalim akan mendapatkan balasan yang buruk di mana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka. Nah, ini jadi yang pertama penghuni surga, berarti yang kedua penghuni neraka. Hal ini sebagaimana Rasulullah bersabda, jadi pembagian hakim itu ada 3 ya. Di sini yang pertama adalah isnani finari. 2 orang itu masuk neraka. Siapakah yang, 2 orang masuk neraka? Jadi, hakim ada 3 macam ya, nih. Al-qudhatu salasatun, hakim ada 3 macam, isnani finari, 2 orang itu masuk neraka. Siapa yang masuk neraka? Yang pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran, itu maka ia masuk surga. Jadi seorang hakim udah tahu dia benar dan menetapkan hukum dengan benar, maka ia masuk surga karena, kebenarannya itu memang benar gitu, tidak diada-ada. Lalu yang kedua, masih hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Oh maaf, sorry. Jadi di sini hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, maka ia masuk surga yang pertama. Terus yang kedua ini yang di neraka ya, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran, ia masuk neraka. Jadi, eee, udah tahu kebenaran, tapi menetapkan hukumnya bertentangan. Udah tahu dia itu benar, tapi disalahin gitu, maka dia masuk neraka. Yang ketiga adalah hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya. Nah, ini orang bodoh, nggak ngerti mana yang salah, mana yang benar, dan tidak mengerti hukum, lalu menetapkan hukum aja, karena kebodohannya salah, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu karena kebodohannya. Maka hakim tersebut juga masuk neraka. Jadi, pembagian hakim itu berdasarkan hadis ini ada 3, yang satu masuk surga karena dia berlaku adil, mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenarannya. Orang benar berarti tidak dihukum, orang yang salah dihukum gitu. Tapi yang 2 lagi orang benar, dia tahu benar tapi, dianggap salah gitu, itu neraka. Yang ketiga adalah hakim yang bodoh ya. Lalu bagaimana tata cara menentukan hukuman gitu. Hakim itu dalam menentukan hukuman bagaimana? Nah, di sini sudah dijelaskan, yang pertama adalah orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa atau tertuduh diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut. Nah, ini prosesnya ya, proses penentuan hukuman. Jadi enggak ujug-ujug orang itu divonis bersalah. Jadi ada prosesnya. Jadi orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya.
Terus sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa. Artinya, setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar. Artinya tuduhan, tidak tidak cukup tanpa harus dilengkapi dengan bukti ya. Terus yang ketiga, jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut adalah salah. Rasulullah SAW sampaikan hal ini dalam salah satu sabda Nabi, yang artinya Rasulullah bersabda, pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Jadi pendakwa itu adalah yang nuduh ya, terdakwa itu yang dituduh gitu. Kalau yang nuduh itu harus harus ada bukti, jangan asal menuduh gitu. Si anu misalnya mencuri, nggak ada buktinya gitu. Terus orang yang dituduh mencuri, yang terdakwa itu bersumpah bahwa misalnya saya tidak melakukannya, sumpah gitu ya. Kalau orang Islam berarti sumpah demi Allah gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya. Jadi misalnya ada bukti-bukti tapi bisa aja buktinya itu bohong gitu, maka si yang dituduh tadi, yang terdakwa itu ya bersumpah. Berarti kalau udah bersumpah apalagi demi Allah gitu kan, maka si hakim itu menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya. Jadi, tuduhannya jadi tidak benar berarti ya. Oke, karena bisa jadi, alat bukti itu kan, diada-adain gitu ya. Yang terakhir adalah kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis, hukuman dalam beberapa keadaan. Jadi seorang hakim itu kalau memimpin sidang dan memvonis hukuman, nggak boleh saat marah, tidak boleh juga saat lapar, tidak boleh kondisi fisik tidak stabil ya. Terus lagi sedih jangan, habis meninggal, keluarganya jadi memimpin, sidang. Nah itu nggak boleh, takutnya salah ya. Saat senang gembira, saking gembiranya akhirnya salah juga. Saat sakit juga nggak boleh, saat sangat ngantuk nggak boleh, karena nggak konsentrasi ya. Saat sedang menolak, keburukan yang tertimpa padanya, artinya musibah ya. Terus saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin, mungkin lagi nggak enak badan ya. Oke lanjut. Nah sekarang bagaimana kedudukan hakim wanita? Di sini, menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Ini tentunya dalam peradilan Islam ya. Oke. Nah, sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan kisos. Jadi hanya urusan mungkin kayak rumah tangga, kasus perceraian dan sebagainya. Kalau urusan pidana dan perdata mungkin di sini bukan mungkin lagi Hanafi tidak Hanafi juga sama tidak membolehkannya. Jadi kalau dalam Islam itu sepakat ulama tidak membolehkan wanita menjadi hakim ya. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti hakim pria ini kan menurut ya baru satu orang, atau ini juga hanya Imam Hanafi juga terbatas gitu. Tapi kebanyakan ulama berpendapat wanita itu tidak bisa menjadi hakim ya. Oke, terus di sini kenapa sih gitu nggak boleh gitu? Karena memang dalam Islam itu laki-laki itu jadi pemimpin gitu, yang apalagi hakim berat urusannya ya. Tetapi kalau di Indonesia karena memang bukan negara Islam, apalagi peradilan umum ya wanita banyak yang menjadi hakim seperti itu ya anak-anak. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini, semoga ada manfaatnya.
Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.